Halo semuanya para pengusaha, saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya dress up as a cowboy. Tujuannya bukan mau main film cowboy, tapi tujuannya hanyalah ingin mengingatkan Anda yang saat ini mungkin merasa khawatir, merasa kayaknya waduh panik dan sebagainya, ya kan? Nah, tujuan saya ingin mengingatkan Anda, bagi Anda pengusaha, pemilik bisnis, ya jangan jadi cowboy di saat situasi seperti ini. Poinnya gimana? Kalau kita cowboy, ya cowboy itu kan biasanya gimana? Mereka ya udah jalan aja, nggak usah pikirin gimana-gimana. Udah ada aturannya, udah dikasih tahu ada himbauan begini, himbauan begitu, nggak usah lakukan ini, lakukan itu yang kebersamaan sifatnya ataupun yang banyak kumpul-kumpul dan sebagainya. Kita jalan aja seperti itu. Berarti kan kita cowboy, jalan aja gitu. Gimana nanti? Itu satu. Kedua, kalau kita cowboy, jelas-jelas di dalam bar, kalau kita lihat film-film cowboy kan kalau di dalam bar itu kan suka banyak penjahat atau bandit-bandit yang ada di sana. Kita masuk aja ke sana. Kita datang aja ke sana minum-minum. Udah tahu di sana semua bandit. Kita masuk ke sana. Kita cowboy karena gitu kan. Ketiga, kalau kita cowboy, kita berusaha menang dengan kapasitas yang kita punya. Kita cuma punya kuda, kita cuma punya pistol yang saat ini kita punya. Kita berusaha menang dengan senjata ataupun kapasitas yang kita miliki. Padahal sebetulnya mungkin harus pakai strategi lain ataupun cara lain. Jadi saran saya dalam kondisi seperti ini ya, kondisi virus corona dan COVID-19 yang dimana-mana sudah terjadi, lebih banyak lagi orang yang terkena dan sebagainya, justru saran saya jangan jadi cowboy. Ya, kita harus lihat dan harus lebih wise lagi, lebih bijak lagi dalam menentukan sikap, menentukan action, menentukan keputusan kita. Ya, terutama bagi Anda para pengusaha, pemilik bisnis ya, saya hari ini akan bagikan tips kepada pengusaha yang bergerak di bidang makanan. Nah, kalau kita bergerak di bidang makanan tentunya ya banyak bisnis yang terkena, tapi saya hari ini untuk khususnya kepada bisnis yang bergerak di bidang makanan ataupun ya rumah makan dan sebagainya. Nah, apa yang saya bisa bagikan kepada Anda mungkin bisa diterapkan di bisnis lain, tapi poinnya adalah ini khususnya kepada bisnis makanan. Karena saya sebagai bisnis coach, saya sangat peduli dengan kondisi seperti ini tentunya yang berdampak ke pengusaha atau para pemilik bisnis. Nah, khususnya untuk bisnis makanan, tentunya karena dengan kondisi seperti ini lebih sedikit orang yang datang ke bisnis Anda pun untuk makan di sana karena mereka takut dan sebagainya. Pastinya akan ada penurunan omset, penurunan revenue, penurunan jumlah tamu yang datang dan sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Cara pertama adalah Anda bisa, tentunya apa yang bisa saya bagikan ini bisa dipakai untuk bisnis lain ya, tapi lihat konteksnya ya. Pertama yang dilakukan adalah Anda bisa membuat makanan yang semi jadi. Ya, semi jadi itu artinya misalnya Anda jual pempek ya. Pempeknya mungkin digoreng dulu ya ataupun dimasak dulu. Nah, Anda jual terpisah, kuahnya terpisah sehingga pada saat orang pesan bisa mereka sudah pempek sudah setengah jadi bisa dimasak lagi di rumah ya. Lalu kalau misalnya nasi goreng ya nasi gorengnya udah digoreng dulu bumbunya terpisah atau nasi biasa dengan bumbu terpisah ya. Tapi tentunya Anda harus memberikan informasi dan edukasi kepada customer bahwa customer yang membeli ini harus dimasak lagi dengan kondisi lebih bersih dan sebagainya. Ya harus ada edukasi juga ke customer sehingga mereka juga mengerti. Jangan cuma asal beli lalu mereka langsung itu, dan ada edukasi seperti itu. Ya, jadi ini harus diedukasikan dengan baik. Intinya adalah masih bisa mendapatkan order dari customer, bahwa customer nggak usah datang di sana dan makan di sana, tapi bisa order di mana produknya bisa dimasak setengah jadi dulu. Ya itu poin pertama yang bisa dilakukan. Poin kedua adalah Anda bisa jual produk lain. Ya, jadi misalnya contoh yang dilakukan oleh Starbucks adalah dia biasanya orang datang ke Starbucks untuk minum kopi dan sebagainya. Dia jual produk kopi yang bisa jual di tempat umum, ya, yang dimana orang bisa tinggal ambil aja ya, hot cacao powder dan sebagainya tinggal ambil di sana atau minuman yang sudah jadi. Jadi orang tetap bisa mendapatkan produk Anda dan mereka jual di tempat-tempat yang dimana orang bisa beli. Ya, ataupun Anda bisa jual di marketplace ya, jual di marketplace di mana customer tinggal beli saja online dan produknya produk jadi. Padahal produksi dari produk Anda bisa ciptakan sambal misalnya atau apapun kerupuk dan sebagainya dari produk Anda, dari rumah makan Anda bisa ciptakan produk sendiri yang bisa dijual terpisah ya. Jualnya kalau misalnya nggak di offline karena orang takut rame-rame gitu datang ke supermarket, ya bisa jual di marketplace ya, orang bisa beli online. Oke? Nomor ketiga adalah Anda juga bisa memberikan edukasi ataupun arahan-arahan pada karyawan-karyawan yang sudah masuk di rumah makan Anda untuk mereka membuat sesuatu atau membuat produk-produk baru yang bisa dijual online ya, sehingga mereka ya tidak diam aja ya, tidak menunggu aja, tapi mereka bisa membuat sesuatu atau mungkin bekerja sama dengan tim di dapur dan sebagainya, tentunya dengan menggunakan
masker ya, bersih, higienis dan sebagainya, mereka bisa begitu. Ataupun kalau mereka di rumah, mereka bisa pikirkan bagaimana caranya supaya bisa menjual produk, masing-masing bisa kasih ide gitu kan. Lalu idenya dikumpulkan, kita bisa buat produk tertentu dan bisa kita jual secara online. Bisa seperti itu. Ya, itu koordinasi secara tim ya. Nomor 3. Nomor 4 adalah Anda sebagai pemilik bisnis, ya ini mau bisnis makanan atau bisnis apapun, tentunya harus selalu memberikan kontribusi dan memberikan positif motivasi kepada tim supaya mereka mendapatkan informasi yang tepat tentang epidemik coronavirus ini. Jangan sampai mereka tidak teredukasi. Jangan sampai mereka atau Anda merasa mereka sudah ngerti. Ternyata kita harus betul-betul menjelaskan, memberikan edukasi yang tepat dan cara pencegahan yang benar-benar praktis sehingga mereka juga bisa melakukan pencegahan dengan baik. Jangan sampai mereka tidak tahu informasi ini. Ya, bahaya juga karena bisa jadi informasi yang salah ataupun kabar-kabar yang salah membuat mereka panik, membuat mereka jadi takut, parno dan sebagainya. Akhirnya ya tidak terjadi satu kesinambungan yang baik di dalam perusahaan Anda atau di dalam bisnis Anda. Yaitu poin berikutnya. Nah, poin terakhir adalah yang justru paling berdampak adalah Anda harus fokus mengurangi ataupun memberikan budget kepada biaya-biaya yang keluar setiap bulannya. Jadi artinya kalau saya tahu nih penjualan saya turun, wah ternyata customernya yang datang ke toko Anda semakin hari semakin sedikit. Ya bahkan malah ada yang berkurang 40%, ada yang berkurang 70% bahkan karena betul-betul sepi sekali. Ya harus jelas-jelas logikanya adalah cut biaya-biaya yang berdampak pasti ke dalam bisnis Anda. Ya udah, fixed cost Anda kurangin kalau perlu. Mungkin bisa jadi tokonya tutup setengah hari ataupun karyawan Anda diliburkan dan diberikan kompensasi apa. Nah itu harus dipikirkan. Ya, jadi saya sampaikan lagi khusus untuk bisnis makanan, apa yang bisa Anda lakukan untuk Anda bisa terhindar ataupun bisa tetap mendapatkan hasil ya, walaupun mungkin tidak maksimal, tapi minimal ada penjualan. Pertama adalah khusus bisnis makanan, Anda bisa jual produk setengah jadi, ya sehingga customer menerima setengah jadi, mereka bisa masak di rumah. Tentunya customernya harus diedukasi dulu, ya. Poin kedua adalah Anda bisa jual produk terpisah, ya, produk yang sudah jadi, mungkin Anda bisa jualnya di marketplace, sehingga orang tetap bisa beli produk Anda secara online. Nomor 3 adalah Anda bisa memberikan arahan kepada kepada karyawan Anda sehingga mereka bisa melakukan sesuatu, tidak hanya menunggu, ya melakukan sesuatu di rumah ataupun di kantor Anda dan sebagainya ataupun di rumah makan Anda untuk membuat sebuah produk yang bisa dijual secara online, ya kan? Jadi kerja sama tim dan edukasi yang tepat. Nomor berikutnya adalah Anda terus memberikan positif motivasi, positif edukasi kepada tim Anda sehingga mereka tetap bisa kompak, tetap bisa fokus, tetap bisa proaktif, ya tetap bisa melihat ini sebagai hal yang pembelajaran yang positif dan tentunya harus mengandalkan Tuhan, ya. Lalu berikutnya adalah Anda harus fokus mengurangi biaya-biaya yang langsung berdampak kepada bisnis Anda. Ya, fixed cost yang terjadi itu harus Anda kurangi. Nah, para pengusaha, para pemilik bisnis, semoga tips saya betul-betul bisa membuka wawasan Anda dan memberikan tips yang berdampak khususnya untuk bisnis Anda di bidang makanan. Saran saya tetap semangat, lihat dari sisi yang positif dan selalu berpikir bagaimana supaya kita bisa tetap memberikan omset ataupun bisnis kita tetap jalan. Kalau kita tidak pikirkan itu, ya mungkin bisa jadi bisnis kita nggak akan bisa survive. Saya tahu bisnis kondisi yang mungkin nggak gampang, tapi basically mungkin di sini kita harus berpikir lebih kreatif, lebih lagi strategis lagi sehingga siapa tahu dengan Anda punya strategis yang lebih kuat lagi, Anda punya bisnis bisa lebih next level. Dan saya harapkan agar kejadian ini, kondisi ini semakin hari bisa semakin baik. Kita berdoa semua agar Tuhan serta merta menyertai kita semua dan melindungi kita semua dan semua bisnisnya semakin tetap bisa lebih baik lagi. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Salam pengusaha.